Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Kembali bersama saya Asrizal. Di intro video saya di awal tadi yang sudah saya putar barusan, saya sudah memutarkan sebuah musik dangdut yang merupakan hasil dari settingan chord pada aplikasi ORG 2022 ini. Nah, rekan-rekan semuanya, ini saya buat tutorial ini atas dasar permintaan dari rekan-rekan saya di YouTube. Katanya tolong buatkan saya settingan chord yang simpel dan mudah dipahami. Nah, begitu permintaannya. Nah, oleh karena itu rekan-rekan saya tertarik untuk membuat tutorial ini. Nah, sebelum saya masuk ke tutorialnya, mohon dukungan dari rekan-rekan semuanya. Yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Like and share juga rekan-rekan. Dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya supaya rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan dengan video-video tutorial saya berikutnya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Di awal ini rekan-rekan saya akan mencontohkan bagaimana cara menginstal aplikasi ORG 2022 ini. Saya install melalui Play Store, saya klik Play Store. Nah, pada kotak telusur ini saya ketikkan ORG spasi 2022. Kemudian saya tekan telusuri di sudut kanan bawah, atau saya pilih saja tampilan yang pertama di atas ORG 2022. Saya klik. Nah, karena saya sudah pernah menginstal, maka di atas muncul update. Artinya saya dipersilakan untuk memperbarui. Tapi bagi rekan-rekan yang belum pernah menginstal, maka di situ akan muncul install. Maka klik install. Kemudian akan muncul menu berikutnya terima. Maka tekan terima. Kemudian tunggu proses install berjalan sampai selesai. Atau bagi rekan-rekan yang sudah pernah menginstal aplikasi ORG 2022 ini di HP-nya, maka langsung saja klik ORG 2022. Saya klik. Tekan saja tutup. Nah, rekan-rekan semuanya sudah tampil aplikasi ORG 2022. Nah, di tahap awal ini rekan-rekan biasanya saya melakukan settingan tombol. Nah, untuk settingan tombol sudah saya bahas secara detail pada video saya sebelumnya, yaitu bagi Anda yang menginginkan lebih detail settingan tombol itu, silakan Anda buka deskripsi video saya ini. Kemudian sudah saya tempelkan linknya tentang video saya sebelumnya, yaitu tentang settingan tombol. Kenapa? Karena settingan tombol ini sangat berhubungan dengan settingan chord nanti. Oke rekan-rekan, di video saya yang lama itu saya sudah membahas apa itu intro, apa itu variation, apa itu keyboard set, apa itu ending, apa fungsi tab, kemudian juga chord mini KBD, kemudian yaitu ada lagi tempo. Nah, di semuanya sudah saya bahas secara detail. Silahkan dibuka di deskripsi video saya ini. Sudah saya tempelkan linknya rekan-rekan. Nah, rekan-rekan langsung saja saya masuk ke tutorial chord. Nah, apa yang mesti harus kita siapkan dalam settingan chord ini rekan-rekan? Nah, yang pertama yang harus kita siapkan yaitu sebuah lagu yang lengkap dengan chord atau kuncinya. Nah, kunci atau chord itu nanti Anda cari di internet gambarnya. Seperti apa gambar misalnya kalau ada kunci C, kunci D, kunci E, atau chordnya, chord C, chord D. Nah, gambarnya Anda cari di internet. Seperti saya ini. Nah, gambar saya ini. Nah, ini adalah chord C. Ini 135 atau 135 atau di sini 135. Ini saya buat dengan CorelDRAW rekan-rekan. Nah, jadi rekan-rekan tidak perlu buat pula dengan CorelDRAW, cukup dengan mendownload di internet saja. Atau gambar saya yang berikut. Nah, misalnya ini chord G berada pada titik 572. Di sini 572. Nah, ini juga bisa Anda cari di internet.
Atau gambar saya yang ketiga. Nah, ini core A 136, 136, 136. Nah, ini juga saya buat dengan CorelDRAW. Jadi rekan-rekan yang ingin settingan ini, silakan saja download di internet. Nah, langsung saja kita coba untuk settingan chord melalui tombol menu. Saya klik tombol menu. Kemudian saya klik user chord. Nah, rekan-rekan, tampilan seperti ini akan saya bahas di gambar. Saya ke gambar. Di gambar ini sama tampilannya. Ini di atas ini ada deretan dari keyboard. Ini tampilan di aplikasi itu sama dengan aplikasi. Nah, itu hanya 7 rekan-rekan. Itu adalah mewakili keyboard yang di bawah. Artinya ini tombol C, di sini keyboard 1. Ini tombol D, keyboardnya keyboard 2. Ini tombol E, keyboardnya keyboard 3. Nah, rekan-rekan, kemudian deretan yang di bawah 1, 2, 3 ini seterusnya. Ini deretan yang di bawah. Ini isi dari tombol C ini. Misalnya tombol C ini kita isi dengan core A misalnya, bisa juga. Core D misalnya, bisa juga. Core F, G bisa juga. Nah, atau C itu sendiri. Nah, saya isi nanti dengan core C. Saya ke gambar saya berikutnya. Nah, ini core C. Caranya mengisikan ini di gambar. Saya ke aplikasi. Nah, caranya saya tekan tombol C-nya dulu. Nah, seperti itu. Kemudian saya buang isinya. Isinya yang di bawah. Cara membuangnya ditekan saja. Saya tekan 1 hilang, saya tekan 1 hilang, saya tekan 1 hilang. Nah, di sini saya isikan kembali untuk C. 135. Kalau di sini 135 di aplikasi. Maka saya isikan di sini 1, saya titikkan 35. Setelah terisi begitu, saya simpan dengan menekan tombol panah ke kiri. Saya tekan. Nah, kemudian bisa saya tes. Saya tekan misalnya di keyboard di sini, atau di keyboard di sini di gambar, atau saya tekan di keyboard di aplikasi. Saya tekan dengarkan. Saya stop. Nah, itu hasil dari chord C. Saya ke gambar saya berikut. Chord G 572 atau 572. Nah, apa bedanya rekan-rekan? Saya ceritakan di sini. Kalau di organ yang sebenarnya kan 77 tuh. 1 2 3 4 5 6 7. Kembali ke 1 2 3 4 5 6 7. Kembali pula ke 1. Nah, kalau di aplikasi tidak begitu. Dia hanya 7 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satunya nggak ada. Maka satunya kembali ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 pula kembali begitu seterusnya. Nah, jadi karena ini 572 di organ yang sebenarnya. Nah, di sini 57, 2-nya mundur ke sini. 1, 2. Nah, maka cara mengisikan ke aplikasi rekan-rekan, saya tekan lagi tombol menu, kemudian saya tekan user chord, kemudian saya klik D lagi, tombol D di sini, tombol kedua. Artinya kalau di gambar keyboard angka 2 ini. Nah, caranya di aplikasi saya klik ini. Ah, itu artinya tombol kedua. Nah, atau tombol D. Caranya saya buang isinya, saya buang isinya, saya buang isinya, saya buang isinya. Nah, ini tombol D ini bebas kita, apakah kita isi dengan chord C, chord G, chord A. Ini hanya merek tombol saja, tombol D ini. Nah, boleh apapun boleh kita isikan. Nah, saya isikan dengan kunci G atau chord G 572. Nah, saya isikan rekan di sini 1 2 3 4 5 di sini, kemudian di sini 7. Nah, 2-nya bagaimana? Mundur. 1 2 mundur ke sini 2-nya.
Nah, untuk memastikannya rekan-rekan, Anda lihat di kotak oranye di atas ada muncul tulisannya di situ. Nah, ada di situ core G. Nah, Anda lihat saja nanti. Kemudian saya simpan dengan menekan tombol panah ke kiri. Nah, selesai. Kemudian bisa juga saya tes di sini. Saya klik, artinya saya klik ini, D ini, artinya sama dengan saya tekan tombol kedua di gambar. Kalau di keyboard, di aplikasi, saya tekan tombol kedua. Nah, itu hasilnya rekan-rekan, saya stop. Nah, itu hasilnya. Kemudian berikut saya ke gambar saya berikut. Nah, ini core A berada di 136. 136. Atau di sini 136. Nah, kita isikan pada tombol E. Tombol E itu kalau di keyboard di sini dia. Tombol ketiga. Nah, isinya bebas. Apakah kita core C juga kita isi, apakah core A, core G, core F. Ini tombolnya saja yang E ini. Nah, kita isikan di situ core A pada tombol E. Nah, caranya saya klik lagi tombol menu, saya klik user core, kemudian saya klik tombol ketiga atau tombol E. Nah, itu isinya. Nah, di bawah ini isinya saya buang dulu. Saya buang. Nah, ini isinya adalah 136. Nah, kebetulan sama saja. Saya isikan di sini 1, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 6. Nah, itu isinya. Anda lihat juga di kotak oranye di atas muncul tulisannya. Nah, saya simpan dengan menekan tombol panah kiri di atas. Nah, ini bisa saya uji pula tombol ketiga. Kalau digambar seperti ini, tombol ketiga, tombol E, tombol ketiga, atau di keyboard tombol ketiga di aplikasi saya tekan. Oke, saya stop. Nah, rekan-rekan semuanya, saya sudah selesai settingan core. Sekarang saya tinggal memainkannya. Nah, sebelum saya mainkan musiknya, tetap saya harus lakukan settingan tombol. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, settingan tombol dengan settingan core dia sejalan. Nah, tahap awal yang harus kita lakukan yaitu settingan tombol core satu jari. Artinya, ketika kita menggunakan organ yang sebenarnya, kalau kita tekan core atau kunci dari organ itu, pasti 3 jari. Lihatlah orang menggunakan organ atau piano. Nah, kalau di sini tidak mungkin kita gunakan 3 jari pada aplikasi ini karena layar kita kecil. Nah, makanya ada settingannya yaitu manjor satu tombol. Artinya ketika kita tekan satu tombol core di keyboard, artinya kita sudah menekan 3 tombol di settingan core yang sudah kita buat. Nah, caranya rekan-rekan semuanya, kita tekan tombol menu, kemudian kita tekan user core. Nah, kemudian kita tekan lagi tombol settingan ini atau pengaturan ini. Nah, kemudian kita pilih major dalam kurung satu tombol. Kita klik itu. Nah, kemudian kita simpan dengan menekan tombol panah ke kiri. Nah, oke. Nah, selanjutnya yang harus saya tekan adalah core mini KBD. Di sudut kiri bawah ini lampunya harus nyala. Ini kebetulan sudah nyala oleh saya. Sekarang bagi Anda yang belum nyalakan lampunya, nyalakan lampunya core mini KBD. Saya klik. Nah, udah nyala itu. Yang kedua, saya harus klik variasi angka 1. Saya klik, nyala pula lampunya. Dan yang ketiga, saya klik intro angka 1. Nah, jadi ingat rekan-rekan itu, core mini KBD harus aktif, kemudian variasi angka 1 harus aktif, kemudian intro angka 1 juga harus aktif rekan-rekan. Kemudian satu lagi,
Saya tes dulu. Saya tekan tombol kedua di keyboard. Saya tekan tombol ketiga. Kembali saya ke tombol 1. Saya stop dulu. Nah, rekan-rekan, rekan-rekan kadang-kadang butuh musiknya yang pelan. Nah, ini artinya settingan tempo ini. Saya tekan dulu salah satu chord. Nah, jadi kalau kita sudah settingan chord, kita tidak perlu tekan start. Tidak perlu tekan start seperti ini. Tidak perlu. Kita langsung saja ke tekan tombol chordnya. Di bagian kiri ini. Nah, tuh. Saya stop. Nah, rekan-rekan semuanya, supaya ketukannya bisa dipercepat, bisa diperlambat, saya coba tes. Tekan dulu. Nah, kemudian saya percepat atau perlambat dengan tempo. Nyalakan lampu tempo. Udah nyala. Kemudian tombol bulat ini kalau diputar searah jarum jam dia cepat. Kalau diputar berlawanan arah jarum jam dia pelan. Perhatikan di perubahannya di layar. Saya putar arah jarum jam. Nah, cepat dia kan? Saya kembalikan berlawan dengan arah jarum jam. Saya putar. Nah, itu dia. Oke. Satu lagi, Anda harus setting ini chord scan. Nah, ini chord scan. Lampunya harus nyala paling atas saja. Jadi tekan-tekan saja beberapa kali. Nah, dia lampunya nyala-nyala itu. Nah, maka nyalakan lampu paling atas. Karena lampunya ada dua, nyalakan yang paling atas. Oke, clear. Saya stop. Saya ulangi. Untuk memainkannya setelah disetting chordnya, yaitu aktifkan atau nyalakan lampu chord mini KBD. Nyalakan lampunya paling bawah ini. Kemudian nyalakan lampu variation angka 1. Kemudian nyalakan lampu intro angka 1. Kemudian tekan salah satu chord sebelah kiri. Keyboard sebelah kiri. Saya tekan yang paling nomor 1. Nah, tuh. Saya tekan nomor 2. Saya tekan nomor 3. Saya kembali ke 1. Saya tekan nomor 2. Saya tekan nomor 3. Nah, jika Anda masuk ke ref, tentu Anda butuh perubahan dari ketukan. Nah, maka harus tekan fill angka 1 atau angka 2. Nah, saya tekan. Nah, tuh. Saya kembali ke keyboard angka 1. Keyboard angka 2. Keyboard angka 3. Nah, rekan-rekan, untuk menghentikan musik ini, Anda jangan langsung tekan stop. Kalau ditekan stop, maka endingnya tidak bagus, akhirnya tidak bagus. Maka supaya akhir dari lagu ini menutupnya, tekan ending angka 1, 2, atau 3. Nah, supaya lebih bagus bunyinya. Nah, kalau saya lebih senang memakai ending angka 2. Nah, saya tekan ending angka 2. Nah, rekan-rekan, saya ulangi tanpa berbicara. Saya tekan chord mini KBD, aktifkan, nyalakan lampunya. Saya tekan variation angka 1. Kemudian saya tekan intro angka 1. Saya tekan keyboard yang pertama.
Oke, rekan-rekan semuanya, demikianlah sedikit tutorial dari saya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan rekan-rekan saya di YouTube. Setidaknya menjadi pembanding lah jika Anda ingin memanfaatkan aplikasi ORG 2022 ini. Oke, rekan-rekan yang belum subscribe, silakan subscribe lagi. Kemudian like and share juga. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya rekan-rekan tidak ketinggalan dengan video tutorial saya berikutnya. Demikian saja rekan-rekan, semoga terhibur, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.